Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Suara belum terdengar. Saya ulangi. Yang lain bagaimana? Apakah sudah terdengar atau belum? Terdengar. Suara sudah. Jelas, Oh, jelas. sudah. Bandung sudah. Baik, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka pada kesempatan malam hari ini untuk pertemuan yang kedua kali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an. Maka karena kecintaan kita dengan Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Sahabat My Quran, pada pertemuan kemarin alhamdulillah sudah banyak sudah banyak yang mengirimkan tugas-tugasnya. Bagi yang belum, silahkan dikirimkan untuk patokan saya dan insya Allah tugas ini akan terus berjalan sampai akhir pertemuan ya. Jadi kita untuk setiap tugas walaupun memang ringan, tetapi ini akan semakin meningkat tugasnya ya, semakin meningkat. Jadi untuk barangkali nanti pertemuan pertama hanya beberapa huruf saja yang dibahas, tetapi tidak belum kedengaran so. Saya ulangi. Cek terdengar? Terdengar. Oke. Baik, saya ulangi. Walaupun nanti tugas ini mungkin di awal agak ringan, sebenarnya seperti huruf hamzah, huruf H dan lain sebagainya, itu mungkin di awal-awal agak ringan, tapi ke sini akan semakin tingkatnya akan semakin meningkat lagi. Nah, maka saya berharap sahabat My Quran semuanya mengikuti tugas tersebut ya, karena ini akan melihat tingkatan bacaan kita ya. Karena semakin ke sini kita akan semakin ditingkatkan, termasuk kesulitan dalam pengucapan huruf-hurufnya. Baik, saya akan langsung membahas terkait koreksian. Secara umum bacaannya sudah bagus ya. Secara umum bacaannya sudah bagus, walaupun ada beberapa yang perlu dikoreksi ya, terkait makhorijul huruf dan sifatul huruf dan lain sebagainya. Jadi ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf ya. Nanti akan kita bahas apa perbedaan makhorijul huruf dan apa perbedaan sifatul huruf. Sedikit gambaran, makhorijul huruf itu tempat keluarnya. Sifatul huruf itu cara bacanya. Contoh begini, tempat keluarnya bibir. Hurufnya apa? Ba. Hurufnya apa? Mim. Antara ba dan sama, ba, mim. Tetapi cara membacanya beda. Nah, ini adalah sifatul huruf. Tempat keluarnya disebutnya makhraj ya, atau makhrajul huruf atau makharijul huruf. Nah, secara umum memang perlu perbaikan dari segi makharijul huruf dan insya Allah pada kelas kali ini kita akan membahas sedikit-sedikit huruf-huruf yang satu persatu ya. Bagaimana cara pengucapan antara satu huruf dengan huruf yang lain, walaupun bertahap, tetapi mudah-mudahan tidak menjadikan kita berhenti dalam belajar tersebut ya. Baik. Di sini kita akan membahas tentang suratul Fatihah ya.
Suratul Fatihah ini adalah surat yang sangat luar biasa, surat yang membuat iblis sakit hati ya, karena diturunkan suratul Fatihah ini. Karena siapapun yang membaca surat Al-Fatihah ini akan dilindungi dari api neraka. Sedangkan iblis tugasnya menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Nah, jadi membaca suratul Fatihah adalah kebaikan, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam memperbaiki bacaan suratul Fatihah, dan di antara kesempurnaan bacaan suratul Fatihah akan menjadi kesempurnaan bagi sholat kita juga. Kandungannya juga luar biasa, bahkan ada pembahasan hanya dalam huruf ba-nya saja. Bismillah, kita lihat huruf ba itu di awal kasroh ya, bi, kasroh. Dan kita lihat huruf kasroh itu posisinya di bawah. Ya. Dan ternyata Al-Quran itu awalnya harokatnya kasroh, dan di akhir surat An-Nas minal jinnati wan nas itu juga harokatnya kasroh, si wan nasi. Kenapa dengan kasroh? Ternyata kasroh itu artinya pertama posisi kasroh di bawah, yang kedua artinya bermakna menundukkan diri. Maka ketika membaca Al-Quran, seharusnya kita menundukkan diri terlebih dahulu atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangkan sifat sombong terlebih dahulu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bahwa di antara makna bi adalah muraqabah, kemudian muqarabah, musahabah, dan isti'anah. Jadi dengan membaca bi itu, kita sedang mendapatkan perhatian dari Allah, sedang ditemani oleh Allah, sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa dahsyat makna hanya huruf ba-nya saja itu dibahas 1000 pertemuan ulama Azhar, salah satu ulama Azhar membahas lafadz bi-nya saja itu sampai 1000 kali pertemuan. Hanya huruf ba itu baru dibahas dalam 1000 kali pertemuan. Artinya betapa luasnya seandainya kita memperdalam bacaan Al-Quran kita. Maka koreksian yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait pembacaan huruf tebal dan tipis ya. Huruf tebal tipis, banyak yang membaca pengucapan huruf dibaca tipis ya. Seharusnya ada yang tipis, ada yang tebal. Saya kasih contoh ketika membaca Sirotol mustaqim, banyak yang membacanya sirotol. Nah, sirotol mustaqim. Tol. Ya, saya ulangi. Sirotol. Ah, ini lamnya dibaca tebal. Harusnya dibaca tipis. Jadi bacanya bagaimana? Sirotol. Ya, bukan sirotol mus. Nah, ini tidak dibenarkan. Mustaqim juga bukan mustaqim tapi mustaqim. Ya, seperti itu. Saya bahas dari mulai Bismillah ya. Pertama dari isti'adah ada dari isti'adah bukan bagian daripada ayat suratul Fatihah, tetapi dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, perintah untuk ketika membaca Al-Qur'an untuk memohon kepada Allah untuk dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Pertama, bedakan antara hamzah dengan ain. A'udzu ya. Bedakan a tegas, ain lentur ya. A'udzu billahi minasy sya ringan, syaiton to tebal. Syaitonir rajim ya. Ini huruf ro, ini perlu perbaikan dalam pengucapan huruf ro, dia getar dan ada samarnya ya. Menurut Imam Sulaiman Al-Jamzuri, dia takrir ada sifat takrirnya, tetapi ada juga sifat samarnya dalam pengucapan tersebut. Kemudian dalam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya, ro hirrah, jadi haknya ditipiskan. Jadi ketika ro tebal, ro hirrah ya, rahmani.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bedakan antara tebal dan tipis. Ya. Antara ro tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hak tipis. Rahmanirrahim. Ya. Nah, ini antara huruf ro dengan huruf h. Ini harus dibedakan. Nah, kemudian alhamdu. Nah, ini dalam huruf lam masih ada yang memantulkan pengucapan huruf lam. Jadi dibacanya alhamdu al. Nah, ini tidak. Harusnya ini saya kasih contoh, ini adalah lidah kita. Ketika nempel tidak dilepas. Al. Kita coba al ha. Jadi tidak al ya, tapi al ha. Al ha ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian huruf ba tidak dicampur dengan huruf mim. Ya, tidak dicampur dengan huruf mim. Artinya ada unsur hidung dalam pengucapan huruf ba. Ini tidak ada unsur hidungnya. Jadi tidak rombil, tapi robbi ya. Dia tekanannya kuat dan tidak ada unsur hidung. Ya. Rabbil alamin. Nah, kemudian hati-hati huruf nun dia terbuka en. Karena ujung daripada suratul Fatihah itu kalau nggak an am. Huruf nun terdiri dengan cara mulut terbuka. Huruf mim mulut tertutup. Am. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim sama seperti mengucapkan bismillah ya. Ar-Rah haknya disenyumkan. Ar-Rah ha ya. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Kemudian di sini ada hati-hati dalam panjang pendek ya. Panjang pendek tidak kepanjangan, cukup satu ayunan ya. Maliki iyyaka tidak iyyaka. Nah, ini kepanjangan ya. Ya, ini kepanjangan. Jadi maliki tidak maliki itu kepanjangan. Jadi tidak satu ayunan. Kalau itu berarti dua ayunan. Harusnya maliki yaumiddin. Jangan ditutup. Jadi jangan maliki yaumiddin. Nah, ini tidak dibenarkan. Tidak boleh menutup mulut langsung ya. Jadi maliki yaumiddin. Biarkan terbuka terlebih dahulu. Kemudian ini sholat. Nah, kita biasanya sholat ya. Ketika sholat hati-hati jangan membaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin dibaca satu tetapi tanpa diidghamkan. Jadi yang kesalahan yang pertama adalah membacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sehingga kita lihat di sini ada huruf mim. Itu mim satu ya. Kemudian ada mim satu lagi. Ada mim satu lagi. Nah, ini artinya apa? Artinya yang mim pertama dengan yang mim kedua harus diberikan porsi ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti terlebih dahulu, lanjut Maliki Yaumiddin. Boleh seperti itu atau digabungkan boleh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Atau nah ini opsi tetapi tidak digunakan oleh kita. Ini untuk riwayat lain dalam qiraah hafaz tidak digunakan, yaitu menggunakan idgham kabir ya. Idgham kabir itu dua huruf yang sama ya, mim dengan mim misalnya. Dua huruf yang sama. Bapak Abu Yazid ya dari Pekanbaru ahlan wasalan ya.
Saya ulangi, idgham kabir itu dua huruf yang sama, mim misalnya dengan mim, tetapi keduanya berharokat. Ya, kita lihat Ar-Rahmanir Rahim berharokat. Maliki juga berharokat. Nah, kemudian ada hukum idgham kabir. Jadi yang huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi saya ulangi, ini tidak digunakan oleh kita karena kita sedang membahas kiroah Hafs an Asim ya. Jadi bukan kiroah yang kita gunakan dalam sehari-hari atau kiroah mayoritas orang Indonesia ya. Jadi tidak digunakan dalam bacaan kiroah Hafs an Asim. Kita lanjutkan. Iya, huruf iya hati-hati jangan sampai terdengar ringan ya. Ada iya harus terdengar. Iya, iya ya. Walaupun tidak terlalu kuat. Iya, Kak, tidak itu terlalu kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ya, na'budu, na'budu ya, dilenturkan. Kemudian ihdina, ha juga tidak mantul, tidak ihdina ya. Ihdinas siratal. Nah, ini banyak yang membaca pol mustaqim pol. Nah, ini harusnya ihdinas siratal pol. Nah, ini dibaca ringan lamnya. Karena huruf so, huruf ro, huruf to itu tebal, tetapi kemudian ketika masuk huruf lam itu tipis. Pol, pol, pol mustaqim. Jadi bukan pol. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini harusnya disambungkan sampai akhir ayat ya. Karena riwayat yang paling mutawatir, yang paling sahih untuk riwayat Hafs an Asim itu membaca siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir waladhdallin dalam satu nafas ya. Jadi pertama siratal ladzina an'amta a ini kuat, ain lentur, an'amta ya, an'amta alaihim. Kemudian ghairil mau tidak mau tapi mau ya, bukan mardu tidak tebal tipis semua, mardu tidak tipis, kemudian tidak tebal juga mardu. Jadi mardubi ya, mardubi alaihim. Kemudian wala tidak wala. Nah, masih terdengar waloddo. Yang benar wala. La-nya ringan, wa-nya juga ringan. Wala. Waladdo. Nah, ini huruf do nanti ada pembahasan, ada istitolah namanya. Jadi waladdo. Jadi ada istitolah dalam huruf do. Apa itu istitolah? Memanjangnya huruf. Tetapi saya tidak terlalu membahas sekarang karena insya Allah akan kita bahas seiring pembelajaran ke depan. Demikian, mudah-mudahan suratul Fatihah kita. Ini untuk suratul Fatihah. Saya stop dulu. Saya akan membuat Zoom baru. Ya. Ini kita kendala tadi. Saya stop dulu sampai di sini dan akan kita lanjutkan setelah ini ya. Saya kirimkan lagi link Zoom-nya karena ini sudah mau habis waktunya. Saya stop dulu sampai di sini. Nanti saya kirimkan lagi link Zoom yang baru. Saya cukupkan dulu. Hadanallahu li wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.